Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Bacaan Injil kita hari ini Bapak Ibu diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Di sana diceritakan bahwa Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan menyeberangi danau. Tampaknya mereka sedang menuju ke sebuah daerah untuk melanjutkan pelayanan mereka di sana. Akan tetapi Bapak Ibu, sayangnya saat itu para murid lupa membawa bekal makanan, lupa membawa bekal roti bagi mereka dan rombongan mereka. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, bagi masyarakat Yahudi pada zaman itu adalah hal yang lazim membawa bekal makanan dan minuman dalam perjalanan mereka ke daerah-daerah tertentu. Hal itu biasa dilakukan karena jarak tempuh yang mereka lalui itu sangat jauh dan mereka pun jarang menemui tempat-tempat singgah untuk membeli makanan atau minuman. Layaknya zaman modern saat ini, kita dengan mudah bisa mampir ke restoran ketika lapar atau di depot atau dimanapun, bahkan warung untuk membeli makan atau minum gitu ya. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu para murid kaget ketika Yesus berkata kepada mereka di ayat 6. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Menarik di sini Yesus menggunakan istilah ragi. Para murid mengira saat itu Yesus menyindir dan memarahi mereka karena mereka lupa membawa bekal makanan bagi rombongan. Para murid gagal paham ini Bapak Ibu ya dengan kalimat yang Yesus ucapkan. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, ragi itu kan merupakan salah satu unsur kecil yang sangat penting yang digunakan dalam pembuatan roti. Ragi membuat adonan roti menjadi mengembang ya. Dia akan berbentuk lebih indah gitu dan mempunyai cita rasa yang khas pada roti yang dihasilkan. Tapi mari coba kita lihat lebih dalam. Mari kita tilik lebih dalam. Peragian Bapak Ibu sebenarnya itu merupakan proses penghancuran dan pembusukan bagi kandungan yang ada di dalam adonan roti tersebut ya. Nah, istilah yang Yesus pakai, ragi orang Farisi dan Saduki, sebenarnya mengarah kepada hal-hal yang tak kasat mata itu, yakni di dalam pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Waspadalah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap pengajaran orang Farisi dan Saduki. Karena mereka sering menemui orang-orang itu, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki di kehidupan keseharian mereka. Sehingga Yesus memberikan peringatan gitu ya, waspadalah. Orang-orang Farisi dan Saduki sebagai orang-orang yang punya jabatan-jabatan keagamaan itu tampak seperti orang-orang yang sangat saleh. Mereka sangat paham tentang Taurat. Maka mereka terlihat sebagai agamawan-agamawan yang baik, agamawan yang pantas menjadi seorang panutan bagi umat gitu ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, sebenarnya keindahan itu hanya nampak pada bungkus luarnya saja. Mereka tampak, mereka terlihat sebagai orang-orang yang taat beragama, melakukan berbagai ritual, aktivitas keagamaan, namun ternyata mereka tidak menghayati seutuhnya arti ibadah kepada Allah yang sebenarnya di dalam kehidupan keseharian mereka. Bapak Ibu, saat ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi penting bagi kita untuk menilik ke dalam batin kita jauh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Apa sebenarnya motivasi dan kerinduan kita ketika kita sibuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan kita? Jangan-jangan
kita sama seperti orang-orang Farisi dan Saduki itu, yang sibuk dengan berbagai macam aktivitas keagamaan, namun tidak menghidupinya di dalam kehidupan keseharian. Seolah-olah jika tidak sebegitu sibuknya dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, kita merasa menjadi umat Allah yang tidak taat. Dan ironisnya, Bapak Ibu, kesibukan agama ini, kesibukan keagamaan kita justru seringkali membuat kita lupa menyadari bahwa Allah memanggil kita untuk merayakan kehidupan. Bukankah Ia memanggil kita untuk menyuarakan kasih-Nya di dunia? Dan bukankah Ia juga memanggil kita untuk merayakan kehidupan yang telah Ia berikan? Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Hidup, bantulah kami untuk terus-menerus menilik ke dalam batin kami, lebih dalam dan jauh lebih dalam lagi, sehingga makin hari kami semakin dimampukan menyuarakan kasih-Mu. Bukan hanya di dalam gereja saja, melainkan juga di dunia, bagi seluruh ciptaan yang Engkau kasihi. Amin.